Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam merenungkan firman Tuhan. Kiranya saudara-saudara semua diberkati oleh Tuhan dan selalu bersukacita, terlebih di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala kasih karunia Tuhan yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti, memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan oleh Benny Bancin. Firman Tuhan hari ini dari Yesaya 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di tengah-tengah dunia ini seringkali kita menunjukkan berbagai macam perbedaan. Ada yang membeda-bedakan persoalan gender, ada yang membeda-bedakan persoalan suku, ada yang membedakan persoalan agama, bahkan ada yang membedakan persoalan ekonomi, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan seringkali saudara-saudara, perbedaan itu kita jadikan sebagai alasan untuk tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita. Padahal saudara-saudara, siapapun mereka harus tetap kita kasihi. Kita harus tahu saudara-saudara, perbedaan itu memang harus ada. Dan seharusnya kita harus memandang setiap perbedaan itu sebagai seni kehidupan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah kita pilih-pilih di dalam mempraktekkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingatlah bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Maka dengan kesamaan itu seharusnya kita juga mengasihi orang lain, siapapun dia. Sebab Tuhan sendiri pun telah mengasihi kita tanpa pandang bulu. Dan itulah yang tadi kita lihat dan dikatakan di dalam firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam Yesaya 56 ayatnya yang ke-8, di mana Allah tadi berkata, "Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun." Ini menandakan bahwa kasih Tuhan itu tidak dibatasi kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada semua umat manusia yang mau menerima anugerah keselamatan itu. Maka oleh karena Allah tidak pernah membatasi cinta kasih-Nya kepada kita, maka kita sebagai gambaran Allah, janganlah pernah melihat setiap batasan ataupun perbedaan-perbedaan sebagai alasan untuk tidak mengasihi orang lain. Tetapi kita harus mengasihi siapapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Dia membuka jalan keselamatan bagi kita, anugerah keselamatan bagi kita, bukan ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada setiap orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara, mari kita sambut kebesaran Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan batasan-batasan seperti yang dilakukan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan kami meniru kasih seperti kasih yang telah Engkau tunjukkan kepada kami lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi jalur keselamatan kami. Bapa di surga, demikianlah hari ini untuk membaca firman Tuhan, Benny Bancin. Tuhan kiranya memberkati kehidupannya, memberikan kesehatan, dan juga Engkau berkati pekerjaannya. Biarlah Tuhan Engkau jauhkan daripadanya rangkaian-rangkaian kecelakaan. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau tetap berkati juga orang tuanya, berikan kesehatan panjang umur. Apapun yang menjadi kerinduan di tengah-tengah kehidupannya, kami yakin percaya Tuhan akan wujudkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Bapa di surga, demikianlah juga buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini akan melakukan aktivitasnya. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan kiranya selalu berjalan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan Bapa yang baik, kalau ada jemaat Tuhan yang kurang sehat, yang sakit, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan kepadanya.
Dan Bapa di surga, biarlah kami selalu mencari kekuatan roh Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, ada banyak sekali dosa-dosa kami, tetapi ampunilah kami Bapa, supaya kami tetap layak menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.